Selamat datang di podcast BPSDN Kemendagri dalam program podcast Kemendagri Speak Up Mas Jiwo. Semoga sehat selalu Mas Jiwo, dan pagi ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya tentang pembangunan daerah yang sebenarnya sudah pernah Mas Jiwa susun dokumennya dalam bentuk aksi perubahan beberapa bulan yang lalu ya Mas Jiwa. Ini ngomong-ngomong, apa kabar nih Mas Jiwa? Alhamdulillah baik, sehat dan baik Mas Wawan. Mas Wawan gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat dan baik-baik. Oke, apa yang kita obrolin nih Mas? Iya, kita ngobrolin tentang kapasitas pembangunan daerah dulu gitu ya Mas Jiwa ya, dan ini kan kaitannya dengan kolaborasi partisipasi masyarakat terkait dengan pembangunan daerah ya Mas Jiwa ya. Mas Jiwa, di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pembangunan daerah itu disebutkan bahwa Pemerintahan daerah. tentang pemerintahan daerah maksud saya. Nah, ini kebalik-balik nih saya ngomongnya. Tentang Mas. pemerintahan daerah itu kan daerah itu sudah diberikan kewenangan otonomi ya pada pelaksanaan urusan pemerintahan kongruen dan fungsi penunjang yang salah satunya adalah terkait tentang pembangunan daerah. Nah, Mas Jiwo bisa kasih tahu kita semua nggak nih sebenarnya yang namanya pembangunan daerah di dalam Undang-Undang 23 2014 itu apa sih Mas Jiwo? Ya, jadi kalau pembangunan daerah di dalam Undang-Undang 23 itu Mas Wawan, sebenarnya kan Undang-Undang 23 ini tentang pemerintahan daerah. Ya. Dan mungkin kita lebih kenalnya mengatur terkait otonomi daerah. Ya. Di mana dalam mencapai tujuan dari otonomi daerah itu instrumennya adalah pembangunan daerah itu sendiri Mas Wawan. Nah, secara eksplisit itu disebutkan dan juga yuridisnya di pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014. Didefinisikan bahwa pembangunan daerah adalah perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tentunya kepada kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendapatan, lapangan berusaha, melalui ada peningkatan kualitas pelayanan publik juga, dan juga diharapkan adanya daya saing daerah. Di situ sebenarnya definisi utama sih pembangunan daerah Mas. Jadi lengkap sebenarnya ya kalau kita bicara tentang pembangunan daerah. Nah, dalam pembangunan daerah yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jiwo, ini kan sebenarnya pembangunan daerah harus mampu memberikan dukungan secara real ya dalam pencapaian target nasional. Nah, Mas Jiwo bisa kasih contoh nggak sebenarnya sisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan ini seperti apa contoh-contoh yang bisa Mas Jiwo sampaikan ke kita semua? Terkait dengan dukungan terhadap nasional ya Mas. Jadi memang sebenarnya di pasal 259 Undang-Undang 23 juga itu bahwa sebenarnya lanjutan dari 258 tadi, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oh iya, betul, ya, betul. Dan itu jadi satu kesatuan di mana perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi. Oke. Dalam konteks Mas Wan tadi misalnya adalah pertumbuhan ekonomi di situ, maka tentunya adalah salah satunya yang di tahun kita di sini di tahun ini maksudnya adalah kita sedang mulai memapping apa saja dukungan pemerintah daerah mulai dari program kegiatan subkegiatan yang mampu secara istilahnya langsung mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena memang target dari Pak Presiden kita dan juga tertuang di Asta Cita juga ini bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan selain itu di dalam pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri Mas Wawan. Betul. Jadi kalau komponen pertumbuhan ekonomi kita mungkin PDRB bisa melihatnya di situ, tentunya juga melihat bagaimana peredaran ekonomi ada di masing-masing daerah. Sehingga dalam hal ini investasi menjadi penting. Dan ini juga kita dorong bagaimana pemerintah daerah bisa juga meningkatkan investasinya di masing-masing daerah. Betul. Dan selanjutnya terkait dengan kemiskinan. Jadi memang kemiskinan juga menjadi perhatian, bahkan di tahun 2024 kemarin kita sudah menargetkan 0% kemiskinan. 0%? Kemiskinan ekstrim sebenarnya. Nah di 2000 tentunya sampai dengan 25 ini kita masih dalam proses evaluasi, posisinya adalah ada di angka berapa untuk kemiskinan ekstrim. Tetapi sebenarnya secara prinsip adalah kita di Bangda juga mengawal ada yang namanya SPM. Atau standar pelayanan minimal. Di mana SPM ini harus memastikan hak-hak seluruh warga negara, itu tidak membedakan siapapun, dan justru yang menjadi prioritas adalah yang terkait dengan kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan tadi itu bisa mendapatkan pelayanan yang sama. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, sosial, dan tata pribumi Mas. Mungkin itu sih Mas Wawan. Wow, lumayan juga itu ya terkait dengan target pencapaian nasional tadi. Nah, Mas Jiwa,
dari semua yang tadi Mas Jiwo jelaskan ya, sebenarnya apa yang terkait langsung dengan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan di Ditjen Bina Bangda di Kementerian Dalam Negeri tempat Mas Jiwo tugas nih. Yang terkait secara langsung apa aja? Kalau di tempat kami tentunya kita ada direktur kita Pak Iwan juga, PLH saat ini ada Pak Bob dan koordinator saya Pak Randy, Mas Wawan. Di sini adalah kita mungkin disingkat ya Mas, Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, kita biasa singkat Direktorat PEIPD. PEIPD. Iya, betul. PEIPD, yang, panjang juga ya singkatannya. Yang garis besar memang kita melakukan asistensi dan supervisi terkait dengan pembangunan di daerah. Di mana pembangunan ini sebenarnya adalah sebuah siklus mulai dari perencanaan, kemudian nanti ada koordinasi kita juga dengan teman-teman di keuangan daerah, itu adalah perencanaan anggaran. Setelah ditetapkan itu ada RKPD APBD, sebelum RKPD juga ada RPJP dan RPJMD. Maka selanjutnya kita juga melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di PIPD. Setelah ada pengendalian pelaksanaan, terakhir kita melakukan evaluasi hasil. Jadi bagaimana hasil-hasil yang sudah direncanakan tersebut apakah terlaksana atau tidak. Gitu. Banyak juga tugasnya ya di Direktorat tempatnya Mas Jiwo tugas ini ya. Nah dari kita lihat tadi tuh dari banyaknya tugas yang Mas Jiwo dan teman-teman lakukan di Direktorat ini, gimana sih sebenarnya cara kita memetakan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya? Kira-kira parameter apa dan instrumen apa nih yang digunakan oleh Kemendagri lewat Ditjen Bangda ini untuk melihat kapasitas pembangunan daerahnya? Ya, jadi kalau sebelumnya itu kita memang ya yang sudah berjalan ini adalah melihat capaian target dan juga melihat dari sisi persentase dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas nasional, Mas Wawan. Nah, tetapi memang di tahun 2024 ini yang tahun kemarin ya, yang kebetulan juga sebagaimana arahan mentor dan jadi aksi perubahan kami, Mas Wawan, ini kita ada panduan penilaian kapasitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Panduan penilaian kapasitas. Dan itu sudah ada kan? Ya, hasil betul, output kemarin dari aksi perubahan. Ya, nah tadi kan Mas Jiwo sudah bilang tuh panduan penilaian kapasitas pembangunan daerah. Sebenarnya isi panduan itu apa, Mas? Dan kenapa panduan itu harus ada? Apa tujuannya? Utamanya apa? Tujuan utamanya adalah kita ingin melihat bagaimana kapasitas dari sisi penyelenggara pembangunannya, Mas. Penyelenggara pembangunannya. Betul. Atau aparatur atau pemerintah daerahnya. Jadi selama ini mungkin ada kita banyak beberapa instrumen penilaian itu cenderung masih melihat dari sisi capaian hasil. Itu ada indikator, target, realisasi seperti apa. Capaian hasilnya. Betul. Tapi dari sisi aparaturnya seperti apa yang tentunya kita mendukung bagaimana aparatur yang berskala global, berdaya saing global itu. Nah, kita salah satunya mulai ingin melihat bagaimana sejauh mana kapasitas dari penyelenggaranya itu sendiri, di mana di dalam penilaian kapasitas itu ada dimensi, aspek dan juga variabel-variabel yang nantinya akan menjadi instrumen penilaian. Oke, jadi kalau bicara tentang aparaturnya nih Mas, sebenarnya yang paling harus dimiliki oleh seorang aparatur, ya aparatur sipil negara tentunya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, kapasitas yang seperti apa Mas? Kalau Mas Jiwo bisa jelaskan sedikit kapasitas yang harus mutlak mereka miliki dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Ya. Jadi kalau yang ini kita juga udah uji coba ya Mas. Sebenarnya di kemarin ada 5 kota, itu ada 3 aspek sebenarnya yang utama. Pertama adalah aspek dari sisi perencanaan. Perencanaan ya. Betul. Nah, perencanaan melihat apa? Melihat mulai dari bagaimana proses penetapan target, pemilihan prioritas, koordinasi antar lembaga, dan juga terakhir adalah alternatif pendanaan pembangunan. Kita juga mulai melihat aspek tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan pendanaan pembangunan. Nah, di sini mulai melihat juga bagaimana keterpaduan antara proses perencanaan dengan ketersediaan anggaran. Dan juga kalau anggaran terbatas bagaimana pemilihan prioritasnya. Nah, terakhir bagaimana eksekusi untuk ada alternatif pendanaan gitu. Karena prinsipnya kita
ingin mencoba mendorong tidak hanya APBD yang dalam mendukung konteks pembangunan, tapi bagaimana pembangunan itu betul-betul mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Nah, yang terakhir ini adalah terkait dengan aspek implementasi. Nah, menurut saya di sini juga penting dilihat adalah ketika sudah direncanakan, dianggarkan bagaimana diimplementasikannya. Nah, di sini dalam konteks implementasi pun juga penting ada tools-tools kita melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah itu sendiri. Nah, tadi kan sudah Mas Jiwo jelaskan soal aspek perencanaan, pendanaan, dan implementasi pembangunan. Nah, saya juga pengen tahu nih, karena tadi menyebut tentang partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau untuk bicara tentang aspek partisipasi masyarakat, itu variabelnya apa saja, Mas? Kalau boleh disebutkan, Mas Jiwo. Jadi kalau aspek terkait dari partisipasi masyarakat ya Mas Wawan, sebenarnya kita ini mendorong bahwa bahkan ada beberapa penelitian juga yang kita sudah coba kaji, intinya pembangunan daerah itu betul-betul tidak bisa hanya dari APBD. Tidak bisa hanya dari APBD? Betul. Jadi dari mana aja itu? Nah, APBD aspeknya ini kalau kita bicara tadi misalnya ekonomi itu konteksnya indikator makro ya Mas Wawan. Itu kita ada istilahnya dukungan-dukungan dari swasta, masyarakat, LSM, NGO, termasuk juga ada jejaring-jejaring pemerintah di daerah. Nah, dalam konteks ini sebenarnya adalah yang kita ingin dorong, pertama ada yang kontribusi secara langsung partisipasi masyarakat ya. Jadi masyarakat atau swasta tadi bisa misalnya kontribusi secara langsung melalui CSR atau ada kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya. Ada juga kontribusi yang sifatnya sebenarnya dari sisi investasi gitu. Dari sisi investasi, kontribusi. Contohnya gimana? Jadi begini Mas, sebenarnya indikator makro itu akan lebih sangat berpengaruh ketika ada investasi di daerah tersebut. Masuk ya. Betul. Nah, oleh karena itu dalam konteks tadi mungkin kita kembali ke yang sebelumnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah itu juga punya tugas utama adalah bagaimana mempermudah izin tapi tetap sesuai dengan ketentuan ya Mas Wawan. Tapi dari sisi ketentuan tersebut juga mempermudah atau menarik investor sebanyak-banyaknya supaya nanti ekonomi naik, tapi juga jangan lupa nanti ada kearifan lokal dan sebagainya yang tentu perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat dua itu Mas. Ada kontribusi langsung dan juga secara tidak langsung tadi melalui investasi. Cukup kompleks juga kalau kita bicara tentang partisipasi masyarakat ya. Nah, jadi apa yang tadi sudah Mas Jiwo sebutkan sebenarnya yang kita diskusikan ini banyak sekali manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dan kita diskusikan kali ini ya bisa membawa manfaat bagi nonton YouTube channel kita atau podcast kita, sehingga nanti bisa mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga nanti apa yang teman-teman lakukan di Kemendagri terutama lewat Dirjen Bangda tentunya tempat Mas Jiwo dan teman-teman bertugas ini bisa lebih meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat utamanya dalam pembangunan di daerahnya masing-masing ya. Gitu kan Mas Jiwo ya? Ya, jadi Mas Wawan mungkin saya coba menyimpulkan ya Mas yang dari kita diskusi. Pertama adalah tentunya harus diperhatikan bahwa pembangunan daerah ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Bagian dari integral dari pembangunan. Ya, itu sudah clear di dalam undang-undang. Jadi kita perlu selaras, tidak boleh jalan sendiri-sendiri Mas. Antara pusat jadi kalau daerah. Pemerintah pusatnya maju ke depan, pemerintah daerah juga maju ke depan ya. Betul. Nggak boleh belok kiri ya. Makanya. Berarti nggak boleh sama-sama rekan ibu-ibu ya. Ya, itu dia. Belok kanan, sen kiri. Nah, iya itu jangan itu yang seperti itu. Nah jadi itu pertama. Yang kedua juga kita tentunya perlu mengoptimalkan tadi namanya pembangunan itu kontribusi seluruh aktor. Seluruh aktor pembangunan yang terlibat tadi yang disebutkan ya. Bahkan kalau di RPJMN kita bisa lihat itu ada istilah blended finance, bagaimana kita memblended semua ke potensi keuangan, baik yang tadi bisa langsung ataupun tidak langsung, itu dalam konteks kita meningkatkan ekonomi dan juga tentunya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga tentunya ini juga di kami di Tim Bina Bangda ini dalam konteks kita pembinaan pembangunan daerah, khususnya juga kemarin saya sebagaimana aksi perubahan ini terkait dengan penilaian kapasitas itu penting Mas Wawan. Kita perlu bisa memetakan pemerintah daerah kapasitasnya seperti apa, tapi jangan membebani daerah dalam penilaiannya.
Oh, jadi jangan sampai daerah ini malah fokusnya administrasi di penilaian. administrasi saja. Iya. Oh, hanya memenuhi kriteria-kriteria penilaian, sibuk ngurusin itu, tapi justru secara langsung pembangunannya terabaikan. Nah, jadi makanya kita sedang mencoba meramu tadi dari yang penilaian kapasitas tersebut, tidak membebani pemerintah daerah, tapi tindak lanjutnya justru akan terasa. Jadi ada peningkatan kapasitas yang ke depan, ya mungkin bisa kolaborasi ya kita Mas Wawan dengan Baik. Oke, nah sekarang apa yang tadi sudah kita obrolin, mudah-mudahan Mas Jiwo benar-benar bisa membawa manfaat nih buat kita semua yang sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan singkat Mas Jiwo. Dan terima kasih Mas Jiwo sudah berkenan hadir nih di podcast Kemendagri Speak Up BPSDM Kemendagri. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol singkat di dalam podcast kita. Terima kasih Mas Jiwo. Sehat selalu. Siap. Terima kasih Mas Wawan. Jangan lupa bahagia. Siap. Jangan lupa bahagia. Siap.